Sambil menunggu kita mulai ya. Siapa yang memimpin doa dan nyanyi? Selamat siang kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran kita bernyanyi dari lagu Karo, kita bernyanyi nomor 95. Kita nyanyikan nanti ayat yang pertama aja. Liriknya ada di buku. Bisa lihat di buku. Oh Tuhanku, Kau bermati. 1, 2, 3. Oh Tuhanku, Kau tak pernah termakanlah kekurangan aku. Umbar bermata aku banganku. Di bersenang, senang lu berlucu. Permatamu singgah yang berlugu, malam hatiku senang dulu, kerana tak menermaku. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat luar biasa kehidupan kami, sehingga Bapak kami masih dapat menjadi bersegar dan masih mampu berkumpul di kelas ini dengan Bapak yang baik, sebentar lagi Tuhan kami ingin mulai pembelajaran kami, memberkati kami seluruhnya di kelas ini agar apa yang kami pelajari pada hari ini dapat menjadi bekal kami di masa depan. Tuhan pada semua kami akan mengajar kami, memberikan dari kecintaan Bapak agar apa yang dan pelajarinya dapat disampaikan kepada kami dengan baik. Bapak, mengajarkan seperti ini kami serahkan kepada Tuhan, baik kepada Kristus, kami berdoa dan syukur kepada Tuhan. Amin. Bujur. Remakanku artinya gembala ya. Bujur. Saya dapat 1 kamus. Oke, kita masuk pada bahasa kita ini. Ya, sebelum saya membahas ini, saya panggil dulu satu-satu kita yang ada saat ini, Andre David Stous, Angelin Cindy Teresia Saragi, Antonius Jeremy Situmorang, Arto Rito Sinurat, Ariando Jobel Saragi, Dela Lucia Siregar, Melvi Jafrika Tauruk, Karik Leonardo Situmorang, Evan Ewaldo Surbakti, Krista Apria Grisang, Gina Katrina Ginting, Gracia Evelyn Purba, Hokop Linggom Senturi, Ike Riaken Sembiring, Inka Sabrina Rigan, Joshua Situmorang, Joy Rafael Saragi, Sia Antasari Situku, Kevin William Retonang, Kiki Maria Grisang, Mei Miranda Saragi,
Menang Samuel Perlindungan Kota Gaul, Nathanael Gending, Mermi Manik, Reski Ruta Galung, Reika Sri Au Christine Sarani Garinggi, Samni Yohana Siregar, Sophie Ediana Karo, Sri Imelda Sipayung, Rizka Aprilia Sembiring, Wendy Panjaitan, Wiratni Renita Putri, Yesi Sejawat, Yuda Putra, Julian Ciola Ginting, Yunar Reo Andi Sembiring, Joyce Anthony Trigan, Rafael Hotasi Rogama. Ada lagi yang belum? Sudah? Oke, silakan tanda tangan ya. Terima. Nanti untuk pengantar ini boleh membaca bukunya Bagus Takwin. Bagus Takwin. Ini filsafat ini. Ini membahas atau perpustakaan supaya semakin dalam pemahaman kita terhadap buku ini. Dengan 117 halaman ini berbicara tentang pengantar filsafat timur. Dalam pengantar filsafat timur ini nanti kalian bisa menemukan apa itu filsafat timur lebih dalam. Seperti yang ini kan hanya memberikan pemantik kepada kalian supaya semakin bisa belajar nanti lebih dalam ya, buku yang kita rujuk. Dalam buku ini nanti ada yang bernama Bertrand Russell. Dia menulis nanti tentang filsafat itu. Menurut dia, filsafat itu merupakan sebuah wilayah tanpa Tuhan. Ada sebuah wilayah tanpa Tuhan. Dan di wilayah tanpa Tuhan itu atau yang tidak punya kekuasaan itu, lalu di antara wilayah tanpa Tuhan ini ada ilmu, teologi saling serang, saling menyerang dua ilmu. Menurut Bertrand itu adalah filsafat adalah sebuah wilayah tak bertuan di antara ilmu dan teologi yang siap diserang oleh keduanya. Jadi kedua-duanya saling siap serang menyerang antara ilmu dan teologi. Itu filsafat. Jadi menurut dia ada pertarungan antara ilmu dan teologi. Karena memang sampai sekarang teologi itu dan ilmu saling menghujat ya. Datang teologi, ilmu itu berasal dari teologi kan, lalu ilmu mengatakan teologi itu tidak bisa dibuktikan. Bagaimana teologi bisa dibuktikan? Karena tidak empiris, tidak bisa diteliti ya keberadaannya. Lalu teologi berusaha menjadi sebuah ilmu. Dia mau diakui sebagai ilmu. Makanya dulu dia masuk sains. Dia dimasukkan ke kategori ilmu sains.
Makanya keluar gelar SSITO, Sains. Teo ya, sarjana sains, masukkan ke kelompok ilmu, tapi ilmu teologi. Tapi sekarang berkembang lagi zaman teologi itu tidak sains, tapi teologi itu digolongkan filsafat. Makanya gelarnya nanti menjadi sarjana filsafat keilahian. Jadi filsafat itu bisa dibuktikan, tapi filsafat ketuhanan itu menjadi ilmu teologi. Itulah, jadi datang ilmu teologi, kalian pun ilmu ini berasal dari Tuhan semua. Jadi serang menyerang antara ilmu dan teologi. Itu filsafat barat, sangat kental itu filsafat barat. Lalu kita akan bicara filsafat timur. Apa itu filsafat timur? Kalau begitu, kalau filsafat barat, jelas ada pertarungan antara ilmu dan teologi. Lalu filsafat timur bagaimana? Ya, filsafat timur itu melihat filsafat itu merupakan sebuah pandangan hidup. Jadi bukan pertarungan antara ilmu dan teologi, tapi filsafat itu adalah pandangan falsafah hidup. Jadi memang falsafah hidup ini banyak sekali. Kalau orang Batak terkenal juga dengan istilah, kalau saya ambil contoh ya, falsafah orang Batak, misalnya contoh anak orang hidup, moral, di apa namanya? Anak kurla aset ya, harta dari orang tua itu anak. Jadi harta orang tua, harta orang Batak itu bukan mobil, bukan rumah, bukan perusahaan, tapi harta orang Batak itu adalah anak. Makanya nanti filsafat ini sangat kuat bagi orang Batak. Makanya dia mengatakan, "Hidupnya cari, manggodari, kalau pasti pelahor, kalaupun saya berjerih lelah, cari uang atau cari kesuksesan, tujuannya itu untuk anaknya." Itu bisa orang Batak. Makanya orang Batak ini, kalaupun rumahnya reot, dinding papan atau biasa atau pakai tangga lantai papan, tapi dia kasih itu sarjana, master, doktor, walaupun rumahnya sederhana. Karena bagi mereka anak itulah harta. Jadi bukan bangunan. Jadi orang tua Batak itu tidak pertama membangun rumah yang mewah. Jadi membangun anak-anak yang sukses, berhasil. Hanya kalau ada anak yang tidak hormat sama orang tuanya, itu anak muhafid, dia tahu diri. Dan orang tua selalu berusaha mencucu. Ini pandangan hidup. Jadi berbeda-beda, kita pun di suku-suku lain berbeda apanya, falsafahnya. Orang Karo apalagi falsafahnya. Yang kalian tahu di sini. Kalau di kelas lain tadi namanya mutah masalah. Apa itu mutah masalah? Tidak tahu diri ya, supaya tahu diri dia. Kan? Jadi apalagi yang kalian tahu? Bisa berkata. Yang selalu orang tua bilang sama kalian, tahu itu harus jadi bla 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 bla. Ada siapa orang tahu? Jangan malu-malu. Tahu apa falsafah yang sering dikatakan orang tua sama kalian? Masih lahir di Karo kan? Jangan pulang kalau tidak punya uang. Melabuli kalau tidak ada yang dibawa.
Itu artinya orang Karo itu kalau sekali merantau harus bawa, kalau tidak bawa uang, bawa perempuan. Laki minimal ada yang dibawa. Artinya sebenarnya yang dibawa itu kesuksesan. Bukan soal laki perempuan yang dibawa. Pergi, dia tidak akan pulang kalau tidak bawa sukses. Karena bawa sukses pekerjaan, tidak sukses dia punya harta, punya usaha. Jadi dia malu kalau tidak punya sesuatu yang nempel dalam dirinya setelah dia pergi merantau. Kalau dia merantau punya satu baju, setelah merantau dia punya satu karung baju, kan dapat dibawa pulang ke rumah, bagi-bagi baju. Kan? Itu bisa Pak, orang kan. Orang sama lumun apa? Dengar itu. Selain itu apa lagi? Apa? Sabang ngambe menutup kita. Artinya memperkan bersama bersama-sama. Sabang ngambe menutup kita. Tahu kan menutup kita tahu tak kita? Kita kan jembatan kan? Jadi Sabang ngambe menutup kita ya. Kalau melewati jembatan yang rusak, kalau tidak sama. Kalau tidak sama ngambil, jatuh nanti itu. Jadi harus satu langkah. Nah, itu bagus ini. Berarti kerjasama, jangan main tunggal. Sama dia pola juga salupa seindege seperti kuda kan. Kuda itu kalau dia langkah ke belakang, itu langkah ke jejak kaki depan. Kayak cepat-cepatnya kuda langsung. Jadi dia selalu injak kaki depan. Apanya? Bebas. Kalau kuda pun memang tidak seperti itu. Ada kuda ya. Itu. Jadi itu filsafat. Kalau filsafat dari ada dari. Tidak ada orang dari di sini. Dia sih ada. Nah itu filsafat itu pandangan itu. Tapi memang ya dalam pandangan orang Eropa Barat, filsafat ini tidak masuk akal, tidak bisa diukur. Kalau ini tadi ada diserang menyerang kan, ilmu dan teologi serang menyerang, membuktikan keberadaannya teologi, buktikan keberadaannya sebagai ilmu, ilmu juga buktikan keberadaannya sebagai bagian dari teologi, saling serang menyerang. Kita apa tolak ukurnya? Orang itu punya anak hidup moral dia, apa rumus? Rumus supaya anaknya itu jadi kekayaan bagi harta bagi. Kesopanan B tadi apa rumus atau boleh tetapi tidak bisa tidak mau pulang malu pulang kalau tidak mau apa nggak ada rumusnya sehingga orang Eropa itu melihat pesawat timur kita itu ini tidak rasional itu yang mereka lihat. Dan penilaian mereka kepada kita seperti itu, tidak rasional. Kemudian itu tidak sistematis. Dan tidak kritis. Tidak kritis. Tidak bisa kita lihat kalau misalnya anak hidup moral dia dari mana? Sistematikanya secara terstruktur supaya anak itu menjadi moral atau kekayaan begitu. Atau misalnya dari zaman pulang bukan tidak bawa apa-apa. Bagaimana sistematikanya? Lalu bagaimana kritisnya sebagai anak yang pergi merantau supaya berhasil? Mana yang harus dia kerjakan? Tidak terukur. Jadi makanya mereka katakan sahabat orang timur itu
tidak rasional, tidak masuk akal. Apalagi kalau misalnya ini 3 hari kan, orang Batak ada 3 hari. Masalah pun, orang apa dia? Asal apa? Kemuliaan, moral, kekayaan. Bagaimana punya keturunan, anak laki dan perempuan. Bagaimana cara mengukur ini? Mana lebih duluan? Asalnya pun kemudian kekayaan, agama mana yang lebih duluan? Kalau dari manusiawinya duluan ini kan, menikah dulu kan, punya anak laki perempuan kan. Kalau itu baru meningkat jadi cari kekayaan kan, karir setelah kaya sangat mulia. Kalau sistematikanya, tapi bagi orang filsafat barat itu tidak bisa diukur ini. Karena bagi orang barat sendiri pun masih membingungkan juga kan. Sudah punya anak laki-laki tidak sah katanya karena tidak ada perempuan. Atau punya anak perempuan tidak punya laki-laki nggak sah, nggak dabe katanya. Karena dabe itu harus punya anak laki dan perempuan. Kalau tidak lengkap nggak dabe. Jadi harus ada laki perempuan. Makanya kalau laki-laki 5 terus lagi cari sampai ada perempuan. Kalau laki-laki 5 juga terus cari sampai ada laki-laki. Makanya ada Tukmaida. Roma itu katanya. Tapi untuk datang-datang juga kan. Tak yang datang laki-laki. Tak yang datang juga perempuan. Hanya banyak. Itu orang barat itu ya cara berpikirnya begitu. Mereka pun kalau melihat orang barat itu punya banyak anak, heran mereka kan? Karena bagi mereka pernikahan itu agak apa namanya? Penderitaan bagi orang barat itu pun pernikahan. Karena sudah lahir nanti anak, habis waktu di situ. Jadi 1, 2, lagi 7. Capek mereka. Lalu mereka menikah itu biasanya usia 55, 60 pernikahan mereka kan. Sehingga menikah memang tidak untuk punya anak. Sehingga mereka menikah hanya untuk dinikmati. Dia tidak ada beban. Di punya uang pun ya jalan-jalan. Tidak ada yang membuat terpisah. Kalau dulu kan menikah kan begini. Setelah ada anak jadi gini. Terpisah. Tambah lagi anak jadi gitu. Makin jauh. Jadi seperti ini dia buat jauh. Istrinya sini anaknya jauh kan jaraknya. Terpisah. Raklah mereka berdua terus. Tapi kalau kita anak kecil Hamoraun banyak makin kaya. Ada 7, 8, 9, 11. Makanya tambah 1 lagi 12. Tapi begitu. Sekarang lain kan. Nggak tahu lagi nanti kalian kan. Kembali ke masa jalan masih anaknya masih gini mau berjalan juga gini lagi belum selesai gini lagi capek itu ya nantilah kalian sudah mengatur itu ya. Kalau orang dulu tanya anak-anak ini anak dia isi berapa
Berarti banyak anak ini. Di sini banyak apa? Banyak anak ini. Padahal karena penyakitan. Bukan soal anak. Ada banyak angin di tengahnya. Tumpukin. Itu waktu kami, tadi nggak ada meeting. Percaya juga kan? Cuma kalau 11. Jadi kalau gini nggak ada, kasihan dia. Itu yang pertama. Kedua dulu baru laki-laki tidak punya kumis, nggak ada anak kau. Harus punya kumis, maka buat apa? Arang dulu, supaya punya kumis. Supaya punya kumis. Itu laki-laki sama laki-laki bertemu. Coba tadi tandanya. Wah, nggak berkumis kau, tidak punya anak kau. Saya ambil arang itu, kan masih pakai arang dulu. Itu masak gitu. Kata orang tua, setelah pergi ambil lagi. Supaya kumisan, supaya punya anak. Kalau nggak bisa kumis, nggak punya anak. Itu ajar orang tua. Nggak ajar orang tua. Banyak itu kan filsafat kan? Yang diajarkan orang tua kita. Tidak masuk akal menurut orang apa hubungannya ini punya anak kan belum menikah kok punya pacar pun belum. Jadi bagaimana caranya? Nah, itu jadi beda-beda pandangan hidup orang itu, orang timur itu beda. Kalau orang Chinese pandangan hidup mereka bisa pernikahan sudah sama dewasa, 17 tahun ke atas. Orang Cina itu kalau mau menikah, ada bagi mereka istilah test drive. Test drive itu kan, tes dulu. Kalau berhasil, baru menikah. Itu bagi mereka. Kalau nggak berhasil, tidak menikah. Kita kalau sudah berhasil, dengan siasat gereja. Itu kan. Berhasil. Mengaku dia tidak ada hasilnya kan. Tadi 3 bulan berikutnya, wah. Lalu ditanya, kenapa kau berkati? Yang kupegang kan kepalanya, bukan perutnya. Yang dibilang pendeta kan kepalanya. Bukan gini. Kalau gini kan gerak-gerak siapa ini? Yang dipegang bukan kepala. Awak. Karena tahu pengalaman. Nah itu filsafat. Sehingga filsafat timur itu memang beda dengan filsafat barat. Sangat beda ya. Nah kemudian jika kita lihat lebih jauh nanti dalam filsafat timur ini, maka akan 2 aliran yang akan kita lihat nanti dalam filsafat timur ini. Yang pertama nanti akan kita lihat dalam pandangan filsafat timur, agama dan filsafat itu saling berseberangan. Ini pandangan yang pertama nanti yang kita lihat dalam filsafat timur itu. Agama dan filsafat itu saling bertolak belakang, berseberangan. Kalau agama itu selalu bicara soal kepatuhan. Dia mengajarkan kepatuhan, ketundukan pada ajarannya. Dia harus tunduk, turut melakukan. Sementara filsafat itu mengandalkan berpikir kritis. Kalau filsafat itu selalu bertanya, berpikir kritis, maka dia selalu meragukan segala sesuatu. Dia ragu, lalu dia tanya. Lalu setelah dia tanya, lalu membongkar sampai ke akar-akarnya. Itu filsafat.
Dia ragu itu tidak ada benarnya, lalu ketika tidak mengakui kebenarannya, dia bertanya, setelah dia bertanya, dia bongkar sampai ke akar-akarnya, dia buktikan. Itu filsafat. Kalau di Indonesia kira-kira seperti itu, pekerjaan siapa itu? Kalau di kita, yang selalu meragukan kebenaran, lalu mempertanyakan kebenaran, lalu membuktikan kebenaran. Kira-kira pekerjaan siapa? Kalau sering kalian mendengar dia berkata selalu jangan-jangan, diduga, pengacara selalu berkata jangan-jangan. Jangan-jangan itu si Kuat itu selingkuh dengan si Putri Sambo. Jangan-jangan. Karena itu asas praduga tak bersalah. Lalu dia uji kebenarannya. Tanya, betul enggak? Tanya si Brigadir E kan. Bagaimana menurutmu? Ya saya sudah lama curiga dengan itu. Dia bongkar lagi kan. Cari sampai dapat akarnya. Memang dia si Kuat itu sudah 10 tahun dengan putri supirnya. Mulai dari Jebres. Lalu begini. Pantasan bisa lah. Jadi yang selingkuh itu bukan si Brigadir C, tapi si Kuat dengan si Putri. Wah, itu kan apa mereka? Pembuktian. Itu cara berpikir kritis. Itu filsafat. Mencari kebenaran. Mencari kebenaran. Dibuktikan. Itu kerjanya filsafat, mencari kebenaran. Makanya bedanya filsafat dengan teologi itu apa? Apa bedanya filsafat dengan teologi? Sudah pernah saya katakan. Filsafat itu selalu mencari kebenaran. Itu apa namanya? Kerja filsafat itu mencari kebenaran. Kalau teologi itu sudah menemukan kebenaran. Dia sudah temukan kebenaran, lalu dia belajar kebenaran itu. Dia tuh ditemukan Kristus itu, Yesus itu kebenaran. Setelah dia temukan kebenaran itu, dia belajar dengan kebenaran itu. Itu teologi bedanya. Kalian mana? Belajar mencari kebenaran atau belajar tentang kebenaran? Belajar tentang kebenaran. Ya, makanya kalian sekolah teologi. Kalau kalian sekolah filsafat, makanya kalian belajar mencari kebenaran. Makanya misalnya sekolah tinggi filsafat dan teologi, mereka mencari kebenaran dulu. Baru belajar teologi, menemukan kebenaran. Setelah menemukan kebenaran, mereka belajar tentang kebenaran. Itu bedanya. Jadi filsafat itu masih mencari kebenaran. Dan teologi itu sudah menemukan kebenaran dan mereka belajar kebenaran itu. Nah itu ya. Maka memang kita di studi kita ini kan saya katakan kemarin itu hanya 4 SKS, 2 SKS itu filsafat barat, 2 SKS lagi filsafat timur, sehingga rendah pengetahuan kita tentang filsafat. Dan kita tidak ada kesempatan belajar filsafat Kristen kan. Menurut kalian filsafat Kristen itu ada nggak? Di dalam Kristen ada filsafat Kristen? Ada filsafat Kristen? Dulu kan sudah saya kasih tahu itu di apa di pembimbing PB2 kan. Lupa ya. Kalau di Alkitab mana yang bicara tentang filsafat? Kitab mana? Ada yang tahu ya. Nanti kalau kalian baca misalnya kitab Yohanes itu kan menghadapi gnostisisme. Gnostisisme ini pada prinsipnya dari dunia Helenisme Yunani itu kan orang filsuf dari Descartes. Orang apa filsuf. Lalu dia menghadapi mereka, makanya kitab Yohanes atau kitab 1-2 Yohanes, kemudian Wahyu lagi yang paling keras, itu banyak bicara soal filsafat.
Kalau dia baca, dia katakan di Yohanes 1 ayat 1 apa? Pada mulanya adalah firman. Itu filsafat itu. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Siapa itu firman itu? Oh, siapa itu? Dan menurut Yohanes, firman itu apa? Menurut orang Kristen, firman menjadi apa? Firman menjadi apa? Menurut sahabat orang Kristen. Firman itu hidup. Di mana tertulis? Firman itu hidup menjadi manusia. Yohanes 1:14 coba. 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan dia berantara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi firman itu telah menjadi manusia, berarti hidup. Firman itu hidup. Jadi kalau kalian baca firman, firman itu hidup di hatimu, di pikiranmu, di tindakanmu, di kata-katamu. Harus hidup firman itu. Jadi bukan asal-asal. Itu filsafat. Sementara di agama lain firman itu jadi apa? Jadi apa? Jadi kitab itu hidup atau mati? Mati. Mereka firman itu jatuh dari langit kan? Dijemput pesawat Al-Bukhara kan? Bim Salabim ada bapak, wah, langsung jadi kan? Ya kan? Udah mati firman mereka. Firman kita hidup. Nah, buktinya firman itu hidup apa? Kalian pilih mana? Firman hidup atau firman mati? Firman hidup. Siapa yang baca hari ini? Mengaku firman itu hidup. Ada yang baca. Mau pendeta. Mau belajar filsafat. Kalian mencari kebenaran atau belajar kebenaran? Gimana caranya jadi pendeta kalau tidak belajar kebenaran? Wow, ini berarti kalian ini adalah penghuni neraka yang tinggal di bumi. Karena tidak hidup. Karena orang yang tidak mau baca firman Tuhan itu adalah orang-orang bangkai mayat hidup yang berjalan di bumi. Tapi orang yang baca firman, mereka adalah orang yang hidup, penghuni sorga yang tinggal di bumi. Kalian pilih mana? Penghuni sorga tinggal di bumi atau penghuni neraka tinggal di bumi? Pilih mana? Hanya di mulut kan? Bukan dalam tindakan. Jadi integritas kalian tidak ada. Mau pembawa kebenaran kalian, mau pencerita kebenaran, mau pewarta kebenaran kepada hamba, kepada jemaat, tapi kalian tak mau belajar dengan firman yang hidup itu. Harus sekolah teologi, karangainya bukan sekolah teologi. Kasihan melihat kalian. Karena itu bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Itu. Firman itu hidup. Kalau kalian tidak mau hidup, terserah you. Saya sebagai hamba Tuhan telah bagi kehidupan pada kalian setiap hari. Kalau ditanya Tuhan sekarang, Ramli, kau udah beri kehidupan sama manusia-manusia yang mau mati, itu udah Tuhan. Tapi mereka mau hidup, tak mau baca,
Oke lah, biarlah mereka ke neraka katanya. Kalau saya, oh haleluya, haleluya, makin menyala neraka. Tapi kalau kalian mau ikut saya ke surga, mulai besok baca. Jangan terpaksa. Orang yang belajar filsafat itu nggak pernah terpaksa. Sadarlah. Apa tadi? Mesraya. Tahu dirilah. Anda itu mahasiswa teologi yang membawa kebenaran, belajar kebenaran, supaya Anda bisa menjadi pemberita kebenaran. Nantilah setelah pendeta baru belajar Alkitab, terlambat bro. Lebih baik sekarang undur diri dari sini. Keluar gunung tikarmu, kopermu, pulanglah ke rumah. Karena Anda tidak siap jadi pembawa kebenaran. Karena Anda tidak mau belajar dengan firman yang hidup. Nanti di kamar mengaku dosa lah kalau Tuhan, aku sudah dosa Tuhan. Supaya Tuhan terima nanti 2 kali. Habis itu baca besok firman, hidupi, bicara, segarkan dirimu, hidupmu. Baru share ke bapakmu, mamamu, tulangmu, bulangmu, siapa lagi? Share teman-temanmu, pacarmu, share. Supaya mereka juga hidup. Supaya mereka punya kehidupan yang kekal. Share. Begitu. Semakin banyak Anda bagi, semakin banyak Anda beramal. Beramal jahiliyah. Saya setiap hari ribuan itu grup. Jadi jangan kalian anggap setelah saya share, hanya lewat, buka langsung lewat. Saya tahu kok siapa yang baca. Tapi jangan setelah saya baca langsung cepat amin. Belum baca, amin. Apa yang diaminkan? Anda belum baca. Kalian pikir hanya untukku itu. Bukan bro. Itu untukmu. Supaya kamu hidup. Jangan mati. Kau mau hidup, baca. Kalau mau mati ya silakan. Ini sudah enak loh kalian. Dulu saya tidak ada dosen mengirimkan saya seperti itu. Tidak ada. Gitu. Kita mengaku firman itu hidup, tapi tidak pernah kita makan yang hidup. Jangan tegang ya. Tapi tegang karena Anda berdosa, sadarlah Anda berdosa, ya bertobatlah kan. Baru kembali lagi ke titik nol. Kurangi, sadarlah, buanglah dalam dirimu ada kekurangan. Itu filsafat. Jadi agama itu mengajarkan kepatuhan, ketundukan. Sementara filsafat itu mengajarkan kemampuan berpikir, maka dia selalu menduga, bertanya, lalu menggali lebih kritis. Itu yang pertama nanti. Jadi sikap yang berseberangan. Lalu yang kedua ialah filsafat itu. Agama dan filsafat itu berjalan seiring. Jadi bisa saja nanti ajaran anak kecil Hammurabi bisa jalan dengan iman Kristen kita atau ajaran tadi malu deh kalau tidak bawa bapak. Jadi dia jalan. Artinya kalau kita sudah belajar teologi, malulah pulang tak ada kalau tanpa membawa pembelajaran iman kepada orang tua. Kalau tidak punya membawa pembelajaran iman tentang iman Kristen di pemuda, di permata, di nama poso. Kalau kau hadir di gereja tidak ada sesuatu yang kau tawarkan sama gereja. Jadi kalau kau masih tingkat 2, kamu sudah punya pengaruh. Karena apa? Karena firman hidup dalam dirimu. Beda dengan mereka yang tidak punya firman yang hidup. Kamu sekarang sudah menjadi orang yang punya pengaruh. Karena ada kuasa Yesus dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, dalam tindakanmu.
Jadi kata-katamu itu tidak kata-kata yang biasa. Kata-katamu sudah punya power. Latihlah dirimu menjadi orang yang punya power. Karena setiap hari kau menambah hidup dalam dirimu. Karena apa? Karena kau menggali kebenaran. Bukan lagi mencari kebenaran. Kau sudah menjadi orang penggali kebenaran setiap hari. Tapi semakin malas kau menggali kebenaran, jangan harap menjadi pendeta yang berkualitas. Jadilah nanti pendeta yang biasa-biasa saja. Jadi sejarah, sama itu sejarah. Makanya sejak ini UAS kali itu nanti carilah filsafat lokal atau yang ada di kita di Batak atau yang jauh di sana untuk semakin menambah wawasan kalian. Anak kecil orang dia ditinjau dari segi iman Kristen atau filsafat Bugis, filsafat Bali, filsafat India, filsafat Cina yang apakah itu sejalan dengan Kristen atau berseberangan dengan Kristen. Banyak itu filsafat timur ini banyak sekali filsafatnya. Sampai di sini ada pertanyaan. Jelas? Masih sampai saya ada pertanyaan? Boleh deh, silakan mau bertanya. Makin bertanya kan makin dalam. Kalau untuk bertanya, saya nggak tahu apakah kalian mengerti apa tidak. Ya, silakan. Tentang dua aliran filsafat timur tadi. Dua aliran filsafat timur. Ya ini, coba saya sampaikan. Agama dan filsafat berseberangan, kedua agama dan filsafat itu sejalan. Apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi nanti dalam filsafat timur ini kita akan bertemu dengan dua bidang ini. Terkadang akan terjadi bentrok antara agama dan filsafat, dan terkadang kita menemukan sejalan. Tapi mempersandingkan kedua bagian ini atau filsafat dengan agama, mana yang lebih baik, itu tidak bisa kita lakukan. Karena terkadang bisa saja agama menolak filsafat. Tetapi kalau filsafat menolak agama, itu sesuatu yang tak pernah. Cuma filsafat itu mempertanyakan kebenaran agama, bisa saja. Karena dia sedang mencari kebenaran. Tetapi kalau agama bisa menolak filsafat, karena dialah kebenaran. Tapi kalau filsafat menolak agama, itu agak jarang terjadi. Dan selalu dia mempertanyakan kebenaran. Karena itulah fungsinya filsafat, selalu mempertanyakan kebenaran. Iman Kristen pun selalu dipertanyakan kan. Kalau misalnya nanti kalian bertemu dengan apologetika yang bertanya tentang Tritunggal, bagaimana kalian menjawabnya? Kalau kalian berapologetika dengan agama lain, sulit sekali. Makanya dibutuhkan filsafat. Menjawabnya harus butuh filsafat. Ada orang yang mengatakan itu seperti matahari katanya. Kalau siang dia menjadi terang, kalau dia tidak ada matahari jadi malam, jadi gelap. Lalu dia punya panas. Banyak lagi alegori yang mereka buat tentang menjelaskan Tritunggal ini. Yang mengatakan misalnya kulit telur bukanlah telur, kuning telur bukanlah telur, putih telur bukanlah telur, tapi kulit kuning dan putih telur adalah telur. Bisa mengerti yang saya maksud? Masih mungkin tidak apa ya. Tidak bohong ya.
Misalnya ini telur. Ini kan kulitnya. Ini kuningnya. Ini kuning telur. Ini putih telur. Kalau ini semua namanya apa? Kalau hanya kuning, apakah telur? Tidak. Kalau putihnya, apakah telur? Kalau kulit, apakah telur? Yang telur apa? Kira seperti itu untuk menjelaskan ini. Lalu kita buatlah diagramnya. Roh bukanlah Allah. Allah bukanlah Kristus. Kristus bukanlah roh. Tapi ketiganya Allah. Allah. Ini Bapa. Nah, itu kan analogi yang digunakan. Kalau tidak pandai kita berfilsafat di sini, ya bisa kita dihantam oleh kusuk-kusuk lain. Lalu bagaimana jalan terlintas yang sama? Nah, ini sekarang bingung kita. Sampai sekarang debat apologetika tentang Tritunggal ini selesai. Makanya ada sekarang aliran apa? Dwi Tunggal. Rastu Sakdono kan sekarang Dwi Tunggal. Ada juga unitarian, tidak mengakui Tritunggal. Unitarian, pokoknya Yahweh, tidak ada di luar Yahweh. Unitarian. Sejak awal dulu itu keras itu unitarian. Dwi Tunggal, akhirnya lari ke Tritunggal. Kalau bicara nggak ada ajaran Tritunggal dalam Alkitab, ada Alkitab, nggak ada. Itu hasil rumusan para teolog-teolog bahwa gereja lahirlah Tritunggal. Ini banyak sekali kalau kita bahas. Lalu ada yang mengatakan Tritunggal itu begini. Jadi Bapak itu mengeluarkan firman. Lalu firman ini menjadi roh. Jadi sebenarnya Tritunggal itu Bapak ini tetap Esa. Jadi Bapak itu yang berfirman jadi manusia ke mata Tuhan, lalu manusia kembali ke Bapa, tinggal roh. Dia tetap dia Esa. Hanya oknumnya yang tiga, hakikatnya satu, Esa. Tapi diagramnya tidak seperti ini. Bisa nangkap apa yang saya sampaikan tentang ini? Itu susah ya. Saya bahasakan sederhana begini. Ini saya sedang ngomong kan, sedang ngomong. Berarti saya sedang berfirman ini. Bla 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 bla. Kalian catat firmanku itu kan. Ada kalian catat di bukunya. Kalian. Berarti yang kalian tulis itu sekarang adalah penjelmaan. Firman itu kan penjelmaan itu kan di situ. Catatan kalian itu. Bapak itu berfirman kan. Dan 1:14 jadi menjelma jadi manusia. Saya berfirman menjelma jadi tulisan kertas itu kan. Lalu ketika jelmaannya itu manusianya itu mati di kayu salib. Eloi Eloi lama sabachthani. Lalu dia kata tetelestai mati. Apakah Allah mati? Apakah Allah mati? Kan menyerang, mereka menyerang, wah matinya Tuhan mereka. Ini tidak bisa mati. Apakah Allah kita mati? Kenapa? Kenapa kalian mengatakan berani mengatakan? Apa dasarnya? Apa dasarnya? Nah, bingung kan?
Di sini peran filsafat. Nah, lalu saya berfirman tadi jadi apa? Tulisan, jadi kertas kan? Jadi kalau kalian robek yang kalian tulis itu, apakah saya mati? Saya masih hidup ini. Jadi kalau jelmaan Allah itu mati, apakah Allah mati? Begitu. Nggak mampu menjelaskan kan ke orang lain dia. Mulai nangkap ya. Jadi jelmaannya mati. Lalu Tuhan mengatakan, aku akan mengirimkan penghibur kepada Parakletos. Parakletos apa? Roh Kudus. Pribadi yang ketiga. Pribadi yang pertama tadi Allah, dia berfirman jadi manusia. Pribadi kedua, lalu pribadi kedua mati, kembali ke Bapa. Datanglah pribadi ketiga, Roh Kudus. Jadi 3 oknum, 1 hakikat. Di luar dari Bapa. Jadi firman itu tidak pernah mati. Buku itu kalian sobat-sobat kalian bakar. Saya enggak. Jadi kalau Yesus mati di Golgota, Allah tidak mati. Karena yang mati itu penjelmaannya. Dia manusia. Maka dia terbatas. Karena manusia dia haus. Karena manusia dia lapar. Karena manusia dia menangis. Karena manusia dia berkata, ya Bapa, lakukanlah cawamin dari saya. Itu manusia. Tapi Allah bernama. Karena Yesus hanya firman yang telah menjadi manusia. Kembali ke bukan saya. Yesus itu adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau saya berfirman jadi kertas kan. Jadi kalaupun kalian bagikan itu nanti kalian fotokopi bersama-sama, apakah saya menjadi banyak? Enggak, saya tetap satu. Jadi kalau saya dikatakan tadi anak Allah, Bapa, Anak dan Roh Kudus, apakah Allah kita jadi banyak? Enggak, tetap apa? Esa, ehad dalam bahasa Ibrani kan? Ehad. Kalau bahasa mereka disebut mereka tauhid. Tauhid itu bukan tunggal berpribadi. Tauhid itu tunggal zat, tak berpribadi. Maka Allah mereka zat. Kita pribadi. Ngerti perbedaannya? Allah kita itu berpribadi. Allah mereka zat. Makanya tidak bisa Allah mereka digampangkan. Wajahnya berbeda. Allah kita berpribadi. Bisa dia menjadi manusia. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya. Tadi di awal kita bahas tentang hidup dan saat berikut kita tahu bahwa yaitu pemikiran-pemikiran filosofis yang dari dunia timur. Jadi pertanyaan saya, apakah ada filsafat juga berasal atau ada pengaruh juga dari budaya timur? Ya, pasti. Terus saya katakan tadi filsafat itu adalah pandangan hidup kan? Kalau sudah pandangan hidup itu dari budaya. Lahir dari budaya. Makanya bagi orang timur nanti antara filsafat dan agama itu sangat sulit dibedakan. Karena agama itu sendiri itu nanti punya pandangan hidup. Antara Taoisme, Konfusianisme, Buddhisme, Hinduisme itu punya budaya yang kental. Coba lihat misalnya di Bali. Kalau di Bali ini pohon-pohon ini pakai apa? Pakai baju. Mereka kasih baju di sebagian dunia. Karena mereka ada rohnya. Kalau kita angkat apa? Enggak ada. Kita mau terserah. Ada yang di situ. Peduli kita karena kita anggap tidak ada rohnya itu. Kalau orang-orang mereka jangan itu, ini pun punya roh bagi mereka. Tidak boleh sembarangan.
Kursi ini pun punya roh dari mereka. Kita yang punya roh aja minta kita hargai sama-sama manusia. Oh, buru-buru menghargai pohon. Mungkin karena ada. Sedangkan kita lewat kali nggak hormati. Coba lihat, kalian pernah sudah ke Jogja atau ke Jawa? Kalau kita lewat di Jawa sana, kan? Kalian pikir dia kenal kita? Enggak. Karena bagi mereka setiap orang lewat itu harus dihormati. Kalian pikir dia kenal kita? Enggak. Itu tradisi. Kalau kalian nanti tidak begini sama mereka, wah, kalian kena damprat. Itu. Saya baru-baru hidup ujian UKBW. Satu dari kereta api mau UKBW. Apa jauh gini disuruh bawa uji. Kenapa kenal aku pikir kan? Jadi aku bilang, kan mau sudah kenal aku, betul betul. Kalau dia ngomong, dia ngomong, enak kali kan? Karena ada dapat di sini itu, Medan. Coba lewat, kau semacam becak di Medan ini. Ah, berangkat. Apa kau? Tak boleh aku sini. Sana. Sudah mau dikasih uang kok disenggak. Kalau di sana, waduh. Ibarat turun, turun. Kalau dia dikasih, ada pemenang kita, mana ada. Masih berhenti. Itu beda. Itu tradisi budaya. Jadi kalau kekristenan ini banyak kita kekristenan yang datang ini ya membuang budaya. Ketika orang Zendeling datang ke Tanah Batak melihat tradisi-tradisi Parmalim, Pemena, bakar itu apa namanya animisme itu, pelbegu itu apa namanya indigenous people, bakar tidak sesuai dengan kekristenan. Jadi dia memaksa tradisi Kristen ke budaya lokal, hanya rusak. Kalau di Jawa itu tidak, baik dia Islam, Kristen, Buddha atau Hindu atau Katolik, tetap dia melakukan budayanya dengan kejawen ini, keharingannya di Sunda. Kita enggak, kalau sudah Kristen putus hubungan dengan Parmalim. Kalau sudah Islam putus hubungan dengan Parmalim, dengan Pemena. Padahal orang Parmalim dan Pemena itulah yang menjaga kosmologi kita. Kita orang Kristen ada kosmologinya. Orang Protestan ada ekoteologi kita. Nggak ada. Coba lihat bandingkan nanti gedungnya gereja Katolik dengan gereja Protestan. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau gereja Katolik itu, nanti lihatlah ya, gereja-gereja Katolik sepanjang jalan ini. Pasti di situ ada pohon, ada taman, dia asri sekali. Ada pohon, ada taman. Artinya ada yang rindang lah. Kalau gereja Protestan, full book, full bangunan semua. Sampai halamannya pun dipakai blok atau di semen. Gak ada ramah lingkungan. Ada, ingatlah, ingat gereja kalian. Aduh, ada pohon kan? Ada pohon. Di gereja kalian, di gereja apa ada pohon? Banyak. Banyak. Bisa di kampung mungkin ya. Kalau di kota nggak ada lagi itu. Habis semua. Yang tidak bisa nyala dua langsung ke atas. Rumah-rumah orang Kristen dan orang Katolik pun beda. Kalau rumah-rumah Katolik pasti ada pohon-pohon, ada mangga, ada rambutan. Kalau orang-orang Protestan mana ada? Capek kali aku, hanya aku. Ini atau pas berbuah rambutan diculik orang.
gara-gara kau berdosa. Tebak nih. Daripada jadi berkat bagi orang juga tebak. Padahal kalau berbuah dia berbuah enggak apa-apa. Minimal kita memberi bukan dari kantong kita kan. Ini sudah dikasih Tuhan untuk dibagi-bagi. Yang di orang ditebang atau dimurkainya lah. Mati kau dah. Kawan kita pergi suka mati kau. Memang itu bedanya. Jawa. Berbuah semua pohon di depan rumah nggak ada yang ngambil. Karena nggak ada yang pencuri di sana. Karena bagi mereka mencuri tahu. Kalau kita mencuri kehebatan. Pura-pura. Kehebatan bagi kita. Bangga kita bisa nggak ketahuan. Ada Pak? Nggak ada. Jadi ini ada cerita. Jangan nanti kena seperti ini juga kalian. Ini cerita. Kisah nyata. Mana tahu itu kalian punya kesempatan belajar studi ke Eropa. Biasanya kan kita beach, Indonesia itu asal beach, Afrika, Asia itu beach. Pandai import sistem sehingga kita lewat sistem. Indonesia kan sudah sekarang kalau ke Jakarta, kalian Transjakarta, tinggal geser kan, baru kita masuk ke halte, masuk bus, dengan membayar pakai chip. Ketika Eropa kalian misalnya naik train ke kota, masuk ke apa semua membayar. Kalau dia sudah jari lah, dia bisa lolos. Ketika dia ini tanpa uang lolos, karena dia pintar, bisa lolos. Kemana-mana dia bisa lolos. Lalu dia bangga, bisa lolos semua. 3 tahun dia studi tamat. Ini sudah IP 4,0, cum laude. Tapi ketika dia tamat, melamar lagi ke perusahaan. Setelah masuk ke sekarang pas semua barcode berjajah semua. Ini warnanya merah. Cong. Lihat, selama Anda 3 tahun di sini tidak bayar train, tidak bayar masuk ini, tidak bayar ini. Lihat. Jadi jangan bangga Anda bisa lolos ketika mencuri warna itu sudah tersistem. Jadi melamar kemana-mana pun dia warna. Dan kita pun nanti akan seperti itu. Semua terdigitalisasi. Jadi jangan harap itu di mall atau di apa. Kalian tidak bisa ada orang. Sekarang aja eksperimen. Pas bayar pajak, 3 juta apa ini? Tanggal sekian Anda tidak pakai helm, tanggal sekian lewat lampu merah, garis merah ini, tanggal sekian tidak pakai hijau, semua tidak. Semua sekarang setiap lampu merah kan ada ini. Hati-hati lu. Tidak ada lagi polisi di situ. Tidak ada. Cucuk. Kumpul semua. Anda tengok tu bayar. Bang, nggak bisa benar, nggak bisa. Ini ada rekaman. Di mana-mana direkam. Jangan bang, kok tidak pakai helm. Jangan bang, kok belum puas lampu merah. Rekam. 1, 2. Jadi jangan bangga, tapi bisa lagi sistem telah membuat. Kalau kalian ke kota ya, dari kampus ini, buang ke pulau langsung. Apa? Pulang lagi dia. Oh, bismillah. Padahal kalian minjam sepeda motor orang loh. Yang bayar yang punya. Yang punya itu waktu bayar banyak kali, gimana ini?
dua pinjam temannya tadi nggak pakai helm, belum lampu hijau jalan, kena dua, wah, robek kantung teman, robek. Saya baru bayar pajak udah itu, untung di belum ada, nggak ada kena. Syukur alhamdulillah lah, tidak ada kena. Jadi hati-hati, pakai mobil pun gitu, pakai seatbelt. Karena direkam sampai ke dalam. Jadi semua tidak ada yang tersembunyi, kan? Semua dideteksi. Jadi ya, jadi apalagi mahasiswa teknologi kan, kalau pinjam sepeda motor teman pakai apa lah? Pakai helm. Jadi memang kesadaran itu yang belum ada sama kita. Kalau orang Sumatera itu naik sepeda motor, helm itu sini. Pas kecelakaan, pecah kepalanya, kakinya selamat. Kakinya ini selamat, kepalanya pecah. Kalau di Jawa, yang pakai helm kepala. Itu. Kalau kecelakaan, kakinya lecet, hanya lecet. Kepalanya selamat. Karena di sana tidak ada kecepatan tinggi. Jadi kalau ada kecelakaan di Jogja itu, wah, pasti orang Medan. Tanya, tak usah basa-basi, bapak itu. Karena di sana nggak ada kecepatan tinggi. Kecepatannya sudah diatur kan. Kita jangan ada yang kosong. Kita pun yang lewat. Lalu emosi lagi dia. Wah, kau mulia dong, awas kau nyaun. Habis sudah hancur. Itu ya. Jadi lari ke sana dari jauh kali ya. Oke, kita kembali ke laptop. Jadi menurut takwim itu, tadi sudah bisa terjawab ya. Bahwa filsafat timur itu, menurut anggapan orang filsafat barat, filsafat timur itu dianggap oleh filsafat barat itu hanya sebagai sesuatu. Dia itu hanya sebagai sesuatu, itu bukan filsafat. Jadi bukan filsafat. Karena tadi tidak bisa rasional, ya, tidak rasional, tidak sistematis, tidak kritis. Ya hanya sesuatu aja. Ya, kalau misalnya anak kecil orang dia, oke, up to you katanya. Ini hanya sesuatu aja, bukan filsafat. Tapi akhirnya nanti mereka pun harus mengakui filsafat timur. Pada akhirnya. Nah, baru kemudian tujuan filsafat timur itu sebenarnya, kalau nanti kalian mau melihat lebih jauh, ini dia mencari jalan kebijaksanaan. Di apapun ceritanya, entah anak kecil orang dia tidak atau jangan mulai kalau tidak punya bawaan. Tadi apa itu apa lupa saya itu semua untuk mendapatkan jalan kebijaksanaan. Filsafat itu menuju jalan kebijaksanaan supaya kita semakin bijak. Pandangan-pandangan hidup itu sebenarnya kan untuk membuat kita bijak. Kalau orang dulu kan dilarang menyapu malam, jangan kau menyapu malam. Karena apa dilarang menyapu malam? Karena kalau ada nanti peniti tersapu keluar, terinjak di pintu itu kan jadi sakit. Itu kan sebenarnya membuat bijak gitu. Maka dilarang. Atau apalagi kalau mau lewat dari sebuah pancuran atau sawah atau apa, permisi gitu. Numpang lewat dulu ya. Siapa yang kita tahu nggak tahu kita. Ada kulunwonnya, permisinya. Itu sebenarnya kearifan lokal. Ya.
Jadi banyak itu kearifan lokal itu sebenarnya untuk mengajak kita bijaksana. Artinya tidak sembrono masuk di sebuah tempat, tapi kita punya tata krama, punya sopan santun. Nah, itu ya. Jadi menuju jalan kebijaksanaan. Ada pertanyaan lagi sampai di sini? Nah, kemudian filsafat timur itu cirinya adalah memiliki ciri terbuka. Jadi filsafat timur itu terbuka, kemudian tidak fanatik, kemudian non dogmatis. Terbuka. Jadi filsafat itu terbuka. Dan dia tidak fanatik. Kalau misalnya anak kecil moral jauh, ini kan tidak ada perbedaan. Entah agama apapun yang mengatakan ini kan tidak ada perbedaan. Dan tidak punya dogma, non dogmatis, dan bersifat terbuka. Kalau dikritik orang pun itu ya terserah. Ada yang keberatan kan? Anak kecil moral ada, aku tidak punya anak, oke, kamu usah. Berarti nggak cocok sama kau gitu aja. Jadi tidak ada agama ajaran di sana yang membuat kita berspekulasi atau berdebat di sini. Jadi non dogmatis, terbuka, dan dia tidak fanatik. Makanya kita dalam rangka bersaudara atau hidup bersama, pakailah filsafat hidup lokal itu supaya kita bisa semakin bijaksana. Makanya saya sangat tidak setuju penggunaan bahasa yang tidak bersahabat. Kalau katakan saya mau, Islam nggak mau menyambut karena itu dogmatis. Kemudian fanatik, karena itu bukan bahasa filsafat, bahasa karang-karangan. Karena gerakan-gerakan karismatik tahun 1996 di Surabaya membuat sebuah gerakan penggunaan kata salib untuk mengimbangi salamnya orang Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu lahirlah kata salib. Lalu kalian sekarang ikut-ikutan, Shalom, semangat, Shalom. Kok loyo ya? Shalom. Sudah makan belum? Shalom. Itu apa namanya? Bergaya seperti orang Ibrani. Padahal dia tidak tahu penggunaan kata salib itu di sana. Tidak digunakan orang bisa digunakan. Karena yang digunakan orang itu mokerto, leilato, dan jemto. Dan paling sering digunakan orang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada di situ jumpa Shalom. Nanti heran mereka kalau kalian bilang Shalom. Apa ini? Kayak kalian misalnya datang ke orang barat, jumpa sama kalian, damai. Damai ya, apa kayak berkelah gitu. Padahal damai. Apa tidak damai? Sama kita nggak ada tidak damai. Sama kita ada menjual-jual, Jehovah, Horas, itu ya. Itu salam kita. Tapi tiba-tiba dia datang mengatakan, damai. Ulangi lagi 5 kali, damai. Ulangi lagi, damai. Gimana orang menyambut itu? Itu bukan greeting. Kita kayak orang Ibrani yang kehausan berbahasa Ibrani. Jangan
supaya apa namanya, kalau pakai sabun sampai ke surga dulu. Tapi kalau orang sampai surga itu nambah manis. Jadi filsafat itu tidak dogma, dia bisa netral, diterima oleh orang. Makanya orang semakin menemukan kebijaksanaan. Oke, ada pertanyaan sampai ini? Oke, kalau tidak ada. Nah, bagi filsafat timur yang lebih tinggi daripada semua filsafat itu ialah kebenaran. Jadi kebenaran itu menjadi sesuatu yang lebih tinggi. Jadi semua nanti apapun yang cerita kebenaran filsafat ini bagi filsafat timur yang dicari itu adalah kebenaran. Ini yang penting. Jadi entah apapun kata-kata dalam filsafat itu tujuannya ialah kebenaran. Itu yang tertinggi. Makanya kalau kita kaitkan dengan kekristenan, kalau kita sudah bertemu dengan kebenaran itu sebenarnya sudah selesai filsafat kan? Kalau mereka selalu mencari ujungnya adalah kebenaran, kalau teologi sudah punya kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran. Jadi kita sudah ketemu dengan kebenaran itu, Yesus. Lalu kalau sudah ketemu dengan kebenaran, apa pekerjaan kita? Ya, pekerjaan kita ialah belajar dari kebenaran itu. Supaya kita apa? Bisa hidup benar. Supaya kita bisa apa? Belajar, mengajari kebenaran, memberitakan kebenaran. Itu. Jadi apa tujuan kita belajar filsafat? Supaya kita tahu bahwa ada orang yang mencari kebenaran. Dari filsafat timur, dari filsafat barat. Kalau kita ini sebenarnya bukan lagi pencari kebenaran, kita ini adalah pembelajar kebenaran. Karena kita nanti menjadi pewarta kebenaran. Nah itu. Oke. Ada kira-kira pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya pikir nanti kalian bacalah bukunya Taktim ini, karena di situ akan banyak kalian temukan nanti pengantar terhadap filsafat timur sendiri. Ya, kalau ini pembelajaran di kelas ini kan saya hanya memantik kalian membaca buku itu, supaya kalian semakin mantap tentang apa yang saya sampaikan tadi. Bacalah bukunya, karena apa yang saya sampaikan tadi ini masih apa petunjuk-petunjuknya saja. Nanti kalau sudah ujian, kalau saya katakan sebutkanlah filsafat timur menurut bukunya Taktim, wah udah lancar kalian. Bla 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 gitu ya. Karena pasti ujian UTS nanti keluar itu. Sekarang bacalah. Kalau saya sih enaknya saya sampaikannya kisi-kisi soal-soal UTS, ujian UAS, saya kasih tahu tidak apa. Tapi kalau hasilnya tidak ada, ya itu tadi. Tidak bisa mempertahankan 25% UTS kan. Kalau saya kasih tahu supaya dapat nilai A terus kan. Ini keluar nanti di UTS ya, saya sampaikan ini keluar di UTS. Tapi bahasakanlah bahasa sendiri kan. Jangan nanti pas ujian janganlah. Kan sudah saya kasih tahu soalnya kan. Sudah bocor satu kan. Bukanlah filsafat timur menurut Taktim. Langsung keluar lah kan. Tapi kalau masih gini, berarti nggak ada sini. Oke, dengan demikian berakhirlah pertemuan kita ini. Terima kasih. Silakan siapa yang menutup dengan nyanyi dan doa. Kalau nyanyinya dari bisa. Bisa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan kita pada sore ini, mari kita bernyanyi dari buku Haleluya nomor 340, Wonders Konven Yesus.
1, 2, 3 ya. Mari kita bersatu dalam doa. Puji serta syukur kami ucapkan kepada Tuhan di mana atas berkat-Mu kami dapat berkumpul di sini dan mengakhiri perkuliahan kami pada sore ini Tuhan. Semoga Tuhan apa yang telah disampaikan oleh Bapak pesan kami dapat kami pahami dan kami bawa nanti dalam ujian kami agar kami dapat menjawab ujian kami dengan baik dan membawanya ke dalam diri kami untuk bekal kami untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Itu juga dengan Bapak dosen kami, kiranya Tuhan yang memberkati Bapak dosen kami agar Bapak tersebut bisa mendapat kesehatan, panjang umur agar Bapak bisa menjaga kami pada proses perkuliahan berikutnya. Tuhan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan yang menjaga kami di perjalanan agar kami dapat sampai di tujuan kami masing-masing dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Amin. Oke, komite nanti jangan lupa mengirimkan nama